Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Laina Farsiah. Dalam video ini saya ingin membahas tentang penulisan tugas akhir untuk mahasiswa jurusan Informatika Fakultas MIPA Universitas Syahkuala. Beberapa minggu lalu, saya melakukan survei terhadap mahasiswa semester 9 ke atas terkait kendala yang mereka hadapi dalam penyelesaian tugas akhir. Dari jawaban kuesioner tersebut, kita dapat melihat bahwa ternyata kendala yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa tingkat akhir yaitu kendala dalam penulisan tugas akhir. Oleh karena itu, dalam video ini, saya ingin membahas tentang penulisan tugas akhir, khususnya untuk mahasiswa jurusan Informatika. Bagi kalian yang sudah pro dalam penulisan, tidak perlu lagi menonton video ini, langsung mulai action menulis. Tapi bagi kalian yang masih bingung harus memulai dari mana dan apa yang harus ditulis, maka kalian harus nonton video ini sampai habis. Ada 4 agenda yang ingin saya bahas dalam video ini. Yang pertama, pedoman penulisan tugas akhir. Yang kedua, contoh-contoh penulisan tugas akhir. Yang ketiga, kesalahan yang sering dilakukan. Dan yang keempat, tips sukses dalam penulisan tugas akhir. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas pedoman penulisan tugas akhir. Ini sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir yang sudah disusun oleh Fakultas MIPA Universitas Syahkuala. Pedoman tugas akhir Fakultas MIPA dapat kalian download langsung dari web Informatika di menu dokumen, dokumen akademik, penulisan tugas akhir, dan ini dia filenya, panduan tugas akhir FMIPA. Pada halaman 33 dijelaskan apa saja komponen yang harus ada dalam sebuah laporan tugas akhir. Secara umum dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Ya, untuk bagian isi terdiri dari 5 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan kepustakaan, dan bab 3 metodologi penelitian. Nah, 3 bab ini harus ada dalam proposal penelitian, di mana proposal penelitian itu merupakan syarat untuk naik seminar proposal ya. Nanti saat kita akan naik seminar hasil ya, di mana berarti tugas akhir kita ini udah selesai. Nah, kita tambah 4 bab lagi, 2 bab lagi yaitu bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab yang kelima kesimpulan dan saran. Untuk pembuka, yang pertama ada sampul. Nah, sampul ini baru diperlukan nanti saat kita sudah mencetak yang terakhir ya, setelah sidang. Kemudian ada halaman judul. Nah, ini isinya sama persis dengan apa yang ada di sampul. Ya, ada judul, ada nama kita, kemudian nama jurusan, dan seterusnya. Nah, judul harus singkat dan spesifik, ya, namun dapat menjelaskan dan menggambarkan penelitian apa yang kita lakukan. Nah, halaman judul nanti sudah mulai dihitung ya, dia dihitung sebagai I1 walaupun tidak ditulis, tapi dia sudah dihitung halaman. Ya. Selanjutnya nanti ada halaman pengesahan, berarti halaman pengesahan nanti jadinya I2, tapi sama juga tidak ditulis. Ya. Nah, pada halaman pengesahan itu memuat judul, kemudian nama mahasiswa, nomor pokok mahasiswa, nama pembimbing 1, pembimbing 2, nama kaprodi, dan nama dekan. Kemudian yang ketiga ada yang selanjutnya ya, ada halaman pernyataan bebas plagiasi. Nah, di sini baru mulai ditulis nanti. Berarti halamannya di 3 sudah mulai ditulis ya. Kalau dihitung sudah dari halaman judul dihitung, tapi mulai ditulis di halaman pernyataan bebas plagiasi. Di pernyataan bebas plagiasi ini yang harus kita isi adalah pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan asli buah karya dari penulis. Ini coba dicantumkan nanti di laporan tugas akhir ya, di sebelah proposal belum perlu. Kemudian ada halaman deklarasi, ini juga diperlukan jika tugas akhirnya itu merupakan bagian dari hibah penelitian dosen atau ide penelitian sepenuhnya berasal dari dosen. Kemudian ada abstrak ya.
Nah, ada 2 abstrak, yang pertama dalam bahasa Indonesia dan kedua dalam bahasa Inggris. Abstrak itu kira-kira isinya masalah apa yang diteliti, tujuannya apa, pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti, metode yang digunakan apa, kemudian hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Ya, abstrak ini bersifat padat, singkat dan jelas ya. Minimal 250 kata, ya. Minimal 250 kata, maksimal 300, ya. Nah, untuk abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu ditempatkan di halaman yang berbeda. Selanjutnya ada kata pengantar. Nah, ini ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu secara langsung dalam penyelesaian tugas akhir nih, baik dalam penelitiannya maupun dalam penulisan. Nah, seperti untuk kedekan, kajur, kaprodi, pembimbing, penyandang dana, penguji, laboran, teman-teman yang sudah membantu, dan juga yang membantu memberikan kita motivasi ya sehingga tugas akhirnya selesai, seperti misalnya keluarga-keluarga terdekat kita, orang tua kita, gitu ya. Selanjutnya ada daftar isi. Nah, ini udah tahu semua ya, daftar isi itu judul, subjudul itu berada di halaman apa, gitu ya. Selanjutnya ada daftar tabel dan daftar gambar. Nah, ini jika ada tabel dan gambar. Jika tabel dan gambar kita lebih dari 2, ya, baru butuh daftar tabel dan daftar gambar. Ya, jika sudah lebih dari 2. Nah, nanti penomoran tabel dan gambar itu ikut angka Arab ya, 1, 2, 3 itu ya. Tapi misalnya gini, bab kan kita pakai Romawi ya, misalnya bab 2 kan pakainya Romawi. Nah, tiba-tiba ada gambar pertama di bab 2. Berarti nanti kita buatnya gambar 2.1. Ya, artinya 2 ini karena dia berada di bab 2, 1 karena gambar pertama. Nanti ada gambar selanjutnya berarti di bab 2, 2.2 gitu ya. Begitu juga untuk tabel. Selanjutnya yang terakhir yang ada di pembuka itu adalah daftar lampiran. Ini juga kalau ada lampiran. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian yang paling penting, yaitu bagian isi. Ya, dimana yang pertama bab 1 pendahuluan ini isinya adalah landasan pemikiran atau latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, serta manfaat dari penelitian. Ya, jadi kira-kira yang harus kita isi di latar belakang masalah ini adalah kalau jawaban dari pertanyaan, kalau ada yang nanya, ngapain sih kamu lakukan penelitian tersebut? Apa pentingnya sih penelitian kamu? Nah, kita pasti akan menjawab dengan menceritakan apa pentingnya tugas akhir yang kita lakukan itu. Nah, jawaban dari itulah yang harus kita tulis dalam latar belakang masalah. Saya kasih contoh kasus, misalnya tugas akhirnya Furkan Hermawan, yaitu membangun sebuah aplikasi voice zikir di mana dapat menghitung zikir dengan hands-free. Ya, jadi menggunakan teknologi speed recognition. Nah, jadi apa yang harus kita tulis di latar belakang? Ya, pertama kita bisa menjelaskan apa itu zikir, ya, apa pentingnya zikir bagi kaum muslimin. Nah, selama ini kaum muslimin melakukan zikir itu dengan jumlah-jumlah tertentu, ya kan, 33 dan sebagainya seperti itu. Jadi harus dihitung. Nah, selama ini muslim yang berzikir itu dapat menghitungnya menggunakan tangan ataupun dengan menggunakan tasbih, ataupun tapi kalau dengan tangan dan tasbih masalahnya kadang orang lupa gitu ya. Kemudian ada tasbih digital juga ya yang bisa membantu kita mengingat gitu ya. Nah, namun kendala lainnya apa? Ketika kita sedang melakukan suatu pekerjaan seperti mungkin mengendarai mobil, ya, mencuci piring, menyapu, nah, kita tidak bisa menghitung zikir kita. Karena kita bisa zikir nih di saat momen-momen tersebut, tapi tidak bisa kita hitung karena tangan kita sedang kita pakai. Nah, oleh karena itu, di sini kita butuh sebuah aplikasi yang mampu menghitung zikir kita dengan hands-free tanpa harus menggunakan tangan kita, bisa menghitung zikir kita. Nah, berarti tadi apa? Jadinya kita butuh sebuah aplikasi yang bisa menghitung zikir kita secara hands-free. Nah, untuk bangun aplikasi itu, ya, kita tadi udah ketemu masalahnya. Masalah yang pertama, ya, kita butuh aplikasi, ya. Aplikasi yang bisa ngitung zikir kita, ya. Aplikasi itu misalnya kita bilang di sini Voizik tadi ya, nama aplikasinya Voizik, Voizikir. Nah, kita
kita butuh aplikasi ini kan masalah nih, ya. Yang kedua, masalah kita apa? Nah, untuk bangun aplikasi ini tentu butuh sebuah model speech recognition, di mana speech recognition nanti akan bisa mendeteksi ketika seseorang mengucapkan subhanallah, dia harus mampu mendeteksi. Berarti masalah yang kedua, kita butuh model, ya, model speech recognition. Nah, ada lagi kira-kira masalahnya. Ada, untuk membangun model speech recognition ini pasti butuh dataset, ya. Nah, ini kan masalah juga, datasetnya belum ada. Dataset dari orang-orang yang banyak, ya, nggak boleh dari satu orang yang mengucapkan zikir. Nah, ini kan masalah tadi. Nah, kemudian ini rumusan masalah kita udah ada, bagaimana cara mengumpulkan dataset, bagaimana membangun model speech recognition, kemudian terakhir bagaimana membangun aplikasi voice zikir itu. Itu rumusan masalah kita. Ya, setelah kita jelaskan tadi. Nah, kemudian maksud dan tujuan penelitian. Ya, tentu maksud dan tujuan penelitian itu untuk menjawab pertanyaan masalah ini. Ya, tujuannya yang pertama untuk mengumpulkan dataset, kemudian untuk membangun model speech recognition, yang ketiga dari model tersebut nanti akan dibangun sebuah aplikasi voice. Ya, itu tadi maksud dan tujuannya. Kemudian manfaat penelitian. Ya, nah, kira-kira setelah kita bangun ini buat aplikasi ini manfaatnya apa? Ya, kita bisa bilang ini bisa digunakan oleh kaum muslimin untuk membantu mereka berzikir di saat mereka tidak bisa menggunakan tangan, ya, saat mengendarai mobil dan sebagainya. Ya, di latar belakangan ini, nanti di latar belakang sebelum kita menjelaskan rumusan masalah juga kita sebutkan penelitian-penelitian lain yang terkait dengan penelitian kita ini. Ya, nah jadi di sini memang kita seperti jualan nih, jualan agar kalau dalam seminar proposal berarti agar para penguji yakin nih dengan apa yang kita buat ini, bahwa ini penting dan bisa dilanjutkan ke laporan tugas akhir nantinya. Ya, juga yang harus kita tulis di latar belakang ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait. Misalnya sebelumnya apakah sudah ada aplikasi-aplikasi lain yang memanfaatkan speech recognition, seperti mungkin di smart home, ya, smart home di mana kita bisa memerintahkan matikan lampu, hidupkan AC dengan perintah suara. Aplikasi tersebut sudah ada. Nah, kita sebut penelitian-penelitian yang related dengan penelitian kita ini. Nah, kira-kira itu yang harus ada di dalam bab 1 pendahuluan. Selanjutnya bab 2, tinjauan kepustakaan, yang berisi tentang landasan teori masalah yang dipelajari. Ya, seperti contoh tadi tentang membangun voice itu, ya. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita jelaskan dalam tinjauan kepustakaan ini? Yang pertama misalnya teori tentang speech recognition. Itu harus kita jelaskan. Kemudian tentang ekstraksi fitur dalam speech recognition seperti apa. Kemudian bagaimana membangun model dalam speech recognition. Kemudian di penelitian tersebut mungkin nanti akan menggunakan toolkit seperti Kaldi, Fox, ya. Nah, itu nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian misalnya nanti pakai aplikasi atau mungkin pakai Flutter Toolkit, nah itu dijelaskan. Nah, kira-kira kalau orang ingin belajar tentang laporan tugas akhir kita nanti, ya, untuk bisa dia pahami, dia juga harus memahami tinjauan kepustakaan terlebih dahulu. Nah, begitu juga dengan kita ini. Saat kita ingin melakukan penelitian ini, pasti nggak bisa langsung terjun ke dalam penelitiannya. Ada yang harus kita pelajari dulu, ya kan? Nah, semua yang harus kita pelajari dulu itu kita masukkan ke dalam tinjauan kepustakaan. Termasuk juga penelitian-penelitian lain, ya, penelitian-penelitian sebelumnya yang related dengan apa yang ingin kita kerjakan. Mungkin tadi di latar belakang ada kita sebutkan, tapi itu sangat singkat, ya, sangat singkat, cuma sedikit. Nah, di sini lebih jelasnya kita akan bahas di bab 2 tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian ada bab 3, metodologi penelitian. Nah, yang harus kita isi di sini yang pertama tempat dan waktu penelitian. Nah, kemudian jadwal pelaksanaan penelitian. Termasuk ini jadwal yang belum terjadi, ya, yang kita rencanakan sampai ini selesai hasilnya semuanya. Kemudian mungkin metode yang kita akan pakai di sini, ya. Mungkin dijelaskannya nanti bagusnya dalam alur kerja, ya, dalam sebuah diagram. Ya, jadi kita buat diagram, misalnya yang pertama mengumpulkan dataset, gitu, ya. Kemudian setelah itu membangun model dan sebagainya. Nah, setiap diagram-diagram tersebut pun harus kita uraikan, ya. Jadi bukan cuma dalam diagram, tapi kita uraikan proses yang akan kita lakukan sampai penelitian ini selesai. Walaupun belum kita lakukan, ya. Sampai bab 3 ini
semuanya diperlukan untuk proposal penelitian. Jadi mungkin penelitiannya belum kita lakukan, tapi sudah kita pelajari dan kita sudah tahu persis apa yang akan kita lakukan sampai akhir apa yang harus kita lakukan. Yang belum ada itu cuma hasilnya aja. Ya, walaupun kita bisa prediksi nanti kalau ini membangun aplikasi berarti hasil akhirnya nanti sebuah aplikasi gitu ya. Walaupun belum ada tapi sudah tahu persis apa nanti output dari tugas akhir kita. Nah, kemudian ada di sini alat dan bahan ya. Nah, mungkin kalau di informatika alatnya cuma komputer gitu ya, cuma kita sebutkan nanti spesifikasinya. Dan juga software-software apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Nah, kalau rincian biaya biasanya tidak diperlukan ya untuk anak jurusan informatika, mungkin untuk jurusan lain perlu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 4 dan 5 ya. Ini bab 4 dan 5 ini nanti baru harus kita masukkan setelah proposal penelitian ya. Ini untuk syarat kita naik seminar hasil ya. Tentu nanti kita dapatkan hasilnya ya, proses kita dapatin hasilnya kita ceritakan di sini ya. Proses kita dapatin hasilnya kita bahas di sini. Ada screenshot dari hasil yang kita dapatkan, buktinya apa dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini pastinya dia menjawab tadi ya rumusan masalah ini. Nah, kalau udah selesai penelitian kita berarti sudah terjawab rumusan masalah tersebut ya. Jadi itu nanti jadi kesimpulan kita. Ya, kesimpulan harus memuat dari rumusan masalah tersebut dan kemudian juga kita tambahkan dengan kesimpulan-kesimpulan lain yang kita dapatkan selama penelitian. Kalau saran, itu kira-kira apa yang belum kita cover di sini dalam penelitian kita ini. Nah, kita beri saran nanti di sini. Nanti kira-kira kalau ada lagi junior kita atau teman-teman kita yang ingin melanjutkan penelitian kita dia bisa melihat dari saran yang kita berikan. Kira-kira melanjutkan ini apa yang harus dilanjutkan. Seperti itu ya. Nah, untuk penutup, ada daftar kepustakaan. Ini pastikan semua referensi yang kita sebutkan di dalam isi itu ada di daftar kepustakaan ya. Nah, kemudian ada daftar istilah ya kalau diperlukan, kemudian ada lampiran juga ini bila ada, dan riwayat hidup ini nanti untuk laporan akhir saja. Oke, itu kira-kira komponen-komponen yang harus ada dalam baik dalam proposal penelitian maupun dalam laporan tugas akhir. Untuk format dan tata cara penulisan tugas akhir dapat dilihat di panduan tugas akhir FMIPA pada halaman 38 dan seterusnya ya. Jadi ukuran kertas yang digunakan adalah A4, kemudian hurufnya Times New Roman ukuran 12 ya. Untuk tulisan yang umumnya, tapi untuk bagian tertentu seperti judul ya tentu dibedakan dari segi ukurannya. Nah, untuk margin dan spasi ya, kita bisa lihat di sini margin atas, kanan dan bawah itu masing-masing 3 ya. Nah, sedangkan untuk kiri lebih ya 3,5 cm karena nanti butuh space untuk kita clipping. Nah, begitu juga untuk bagian lainnya ada abstrak, daftar isi, sampai kutipan dijelaskan di sini berapa spasi. Ya, dan seterusnya semuanya lengkap bisa kalian baca di panduan tugas akhir FMIPA tersebut. Nah, namun untuk cara mudahnya bagaimana menyesuaikan format, daripada kalian capek-capek lagi ya harus cek spasinya, fontnya, apalagi margin dan sebagainya. Nah, cara gampangnya tinggal minta aja tugas akhirnya alumni yang sudah lulus ya, minta dalam bentuk Microsoft Word. Nah, pastikan juga formatnya sudah sesuai. Nah, kita tinggal edit saja. Judul dia kita ganti dengan judul kita, ya kan? Isinya juga kita ganti dengan isi kita tanpa kita harus memperdulikan format lagi, ya. Nah, tapi kalau nanti ada bagian-bagian yang sama, misalnya daftar kepustakaan, ya, kalian sama-sama tentang dataset gambar misalnya, atau sama-sama menggunakan convolutional neural network. Nah, itu nggak boleh langsung ambil sesuatu yang sudah ditulis oleh alumni tersebut, nggak boleh ya, kalian harus tulis sendiri gitu ya, karena itu plagiat kalau kalian mengambil. Tapi kalau ngambil format itu bukan plagiat, sah-sah saja. Oke? Selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu contoh-contoh penulisan tugas akhir dari para alumni yang saya sebagai pengujinya. Di sini saya pilih tugas akhir yang sudah bagus dari segi penulisannya.
Untuk contoh yang pertama, tugas akhirnya Tia Safira. Judulnya Perbandingan Performa Metode LDA dan LSA dalam menganalisis topik penelitian dosen FMIPA USK. Nah, di sini metode yang dia gunakan dia singkat ya, karena kalau tidak disingkat ini terlalu panjang, nanti judulnya bisa lebih dari 4 baris. Ya, tapi kalau nanti memang judul kalian itu singkat, ya nggak perlu disingkat lagi. Metode penelitian dipakai bisa langsung ditulis full gitu ya. Misalnya menggunakan metode support vector machine gitu ya. Nah, boleh kita tulis lengkap, tapi kalau kita tulis lengkap ini akan memakan baris judul yang sangat banyak, silakan kita singkat saja. Oke, ini halaman pertamanya ya, halaman judulnya. Selanjutnya ada lembar pengesahan, ada judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada nama, NIM dan jurusannya. Kemudian menyetujui pembimbing 1, pembimbing 2, dekan, dan koordinator program studi. Selanjutnya ada abstrak dalam bahasa Indonesia dan abstrak dalam bahasa Inggris. Kalau di pedoman tadi kita bahas ya bahwa harusnya di satu halaman yang sama ya. Mungkin nggak muat nih kalau satu halaman yang sama. Selanjutnya ada kata pengantar ya, ucapan terima kasih kepada orang yang telah berperan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Dan ada daftar isi ya, ini sama persis dengan yang kita bahas tadi ya, dari awal, isi dan penutup ya. Nah, ada 5 bab, ada pendahuluan, ada tinjau kepustakaan, ada metodologi penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Misalnya ada daftar tabel. Nah, di pedoman ditulis bahwa tadi kalau sudah lebih dari 2 baru kita butuh daftar tabel, dan pasti kalau saya rasa kalau tugas akhir ini pasti tabel lebih dari 2 dan gambar juga lebih dari 2, bahkan banyak ya, pasti banyak. Jadi otomatis kita butuh tabel, daftar gambar, kemudian juga daftar lampiran. Nah, di pendahuluan di latar belakang di sini peneliti memulai dengan jumlah publikasi karya ilmiah mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Nah, berarti dia cerita dulu tentang publikasi ilmiah yang meningkat ya. Nah, baru kemudian di alinea kedua dia bahas tentang publikasinya dosen di Universitas Syahkuala. Jadi dari umum dulu ke khusus. Nah, memang seperti itu ya cara kita membuat latar belakang. Jadi kita cerita secara umum, khusus dan khusus sampai ke masalah kita apa. Gitu ya. Dicerita dulu tentang publikasi karya ilmiah, kemudian kita cerita tentang publikasinya dosen-dosen di Unsyah gitu ya, di USK gitu ya. Nah, kemudian dia cerita lagi tentang bahwa pentingnya untuk adanya topik modeling pada penelitian dosen-dosen ya. Nah, dengan mudah nanti kita tahu ternyata dosen-dosen di USK ini atau di sini dikhususkan ya untuk dosen-dosen yang dari jurusan matematika, informatika dan statistik ya. Kira-kira sudah pernah melakukan penelitian dengan topik apa saja. Nah, kalau kita harus baca manual itu kan terlalu banyak. Makanya dengan teknik topik modeling ini nanti bisa langsung diringkas kira-kira apa saja sih yang sudah penelitian sudah dilakukan oleh dosen-dosen di sini. Jadi itu pentingnya. Nah, kemudian sebelumnya ada nggak yang sudah melakukan topik modeling ini? Dia cerita di sini sudah ada sebelumnya yang melakukannya. Ada yang melakukannya dengan LDA dan ada dengan LSA. LDA latent dirichlet allocation dan LSA latent semantic analysis ya. Nah, jadi di sini dia dalam penelitian ini dia coba melakukan kedua hal tersebut ya, karena ingin melihat mana yang lebih bagus. Nah, jadi rumusan masalah yang dia rumuskan di sini. Nah, yang pertama ini bagaimana mengetahui topik-topik penelitian dosen jurusan matematika, informatika, dan statistik dengan analisis topik modeling menggunakan metode latent dirichlet allocation dan metode latent semantic analysis, ya kan? Nah, untuk melakukan topik modeling ini tentu dia harus punya datanya, ya kan? Nah, data yang dia pakai nanti data publikasi dosen yang diambil dari website Google Scholar. Nah, itu masalah yang kedua tadi ya. Kemudian masalah satu lagi yang ketiga, ya, cara biar dia nanti bisa dapatin publikasi dosen dari website Google Scholar, tentu dia harus punya link-link Google Scholar-nya dosen gitu ya. Nah,
Nah, diambil dari website RP2U punya USK gitu ya. Nah, jadi dirangkai dari atas ke bawah seperti ini karena yang harus dilakukan pertama adalah masalah yang ini. Nah, kemudian yang kedua dan ketiga. Itu tujuan penelitian ya. Nah, dia menjawab tadi tujuan dari rumusan masalah ini. Nah, yang pertama berarti tujuannya menggunakan teknik web scraping pada website RP2U USK untuk mendapatkan data tautan publikasi dosen dari website Google Scholar. Nah, sudah dapat URL Google Scholar-nya dosen, baru dia lakukan web scraping terhadap publikasi dosen yang ada di Google Scholar. Nah, kemudian sudah ada data publikasi dosen, baru dia melakukan analisis topik modeling ya, dengan pakai dua metode. Itu dia manfaatnya apa, jadi nanti kita bisa tahu kira-kira dosen-dosen di USK ini sudah meneliti dengan topik-topik apa saja ya, tanpa kita harus membaca semuanya, kita bisa menyimpulkannya gitu ya. Jadi manfaatnya itu disebutkan di sini. Nah, untuk tinjauan kepustakaan ya, apa yang harus ada di sini? Landasan teori ya, kira-kira apa saja yang kita butuhkan atau kita pakai dalam penelitian ini. Nah, yang pertama tentang data publikasi. Nah, kita harus jelaskan dulu ya. Nah, saat kita menjelaskan di sini, kita menyebutkan referensi-referensi dari mana kita ambil ya. Dari mana kita ambilnya. Makanya tinjauan kepustakaan, kita lihat pustaka lah, atau dari buku, dari paper-paper gitu ya. Nah, di sini kita sebutkan kemudian. Jadi bukan dari pemikiran sendiri ya. Mungkin nanti di hasil pembahasan ya, itu hasil kita membahas dari hasil yang kita temukan. Tapi kalau di tinjauan kepustakaan ini dari buku orang lain gitu ya, dari penelitian orang lain yang sudah dipublikasikan seperti itu ya. Kita jelaskan apa itu data publikasi dan sebagainya, kita sebutkan referensi-referensinya. Nah, referensi-referensi yang kita sebutkan ini jangan lupa juga nanti kita letakkan di daftar pustaka ya, terakhir nanti. Nah, kemudian juga di sini jelaskan tentang data mining ya. Kemudian dijelaskan juga tentang text preprocessing, di dalamnya dibagi lagi ada mengkonversi data ke huruf kecil, ya kan, menghilangkan tag HTML, ya kan, menghilangkan tanda baca, tokenisasi gitu ya. Selanjutnya apalagi harus dibahas web scraping, ya, karena dia pakai web scraping di sini. Apa itu web scraping? Dia harus jelaskan dulu, jangan langsung bilang dia pakai web scraping. Orang tidak tahu gitu ya, harus dijelaskan dulu apa web scraping itu. Selanjutnya apalagi yang dilakukan di sini text mining, berarti dia harus jelaskan itu text mining ya. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang text mining dia jelaskan di sini. Nah, kemudian ya dia harus jelaskan topik modeling itu apa, karena dia akan melakukan topik modeling ini terhadap penelitian dosen ya. Nah, topik modeling yang dia pakai dua tadi ya, ada latent dirichlet allocation. Nah, dia jelaskan di sini apa itu. Dan satu lagi ada latent semantic analysis ya. Nah, dia jelaskan di sini. Serta kalau ada rumus ilmiahnya ya dia jelaskan gitu ya. Ya, harus kita sebutkan dari referensi mana kita ambil penjelasan ini. Dan ada juga dia menjelaskan visualisasi data. Karena dia semuanya di sini yang dia buat akan dia visualkan, makanya dia jelasin tentang visualisasi data. Nah, selanjutnya bab 3 tentang metodologi penelitian. Ya, ada tempat dan waktu penelitian. Disebutkan di mana dia lakukan ini, tapi di sini ada yang kurang ya, jadwal penelitian tidak dia masukkan. Kemudian alat dan bahan ya. Nah, alat dan bahan, perangkat lunaknya apa, ada OS Ubuntu ya kan. Kemudian ada text editor Sublime, ada Python, dia disebutkan Python berapa ya, untuk perangkat kerasnya 1 unit laptop Acer ya, dengan spesifikasi bla 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 gitu ya. Kemudian metodologi penelitiannya kita jelaskan pertama dalam bagan seperti ini ya. Kita jelaskan dari mulai studi literatur, mengakses data publikasi RP2U USK, data cleaning dan sebagainya, sampai nanti pakai LSE dan LDA dan sampai selesai. Nah, nggak cukup cuma kita jelaskan dalam bagan diagram seperti ini ya, tapi semuanya harus kita jelaskan, semuanya harus kita jelaskan satu persatu.
kita narasikan. Nah, studi literatur apa yang dilakukan, ya kan? Waktu mengakses data publikasi LP2 USK nih, apa yang kita lakukan, data cleaning apa yang kita lakukan, dan sebagainya, dan seterusnya gitu ya. Nah, selanjutnya setelah itu diterima, ya proposal kita diterima, kita lakukan penelitian, dan hasil dari penelitian tersebut semuanya kita tulis di bab yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Ya, yang pertama mengumpulkan dataset, ya. Nah, jangan lupa di screenshot nanti. Setiap dataset yang sudah dikumpulkan kita screenshot. Tidak perlu semuanya. Misalnya kalian ya 1-2 saja. Misalnya mengklasifikasikan gambar. Ada 10 kelas ya. Bisa kalian tunjuk. Kalau 10 kelas bisa satu kelas diwakili oleh satu gambar, 10 berarti 10 kelas ada 10 gambar kalian tunjukkan. Atau mungkin kelasnya banyak nih, bisa 50 gambar, 50 kelas gambar gitu ya. Jadi nggak perlu sampai per kelas satu gambar, nggak perlu seperti itu. Kalau ada 50 kelas, mungkin kita bisa nampakkan contohnya sekitar 10 kelas saja yang ya nggak mewakili saja, nggak perlu semuanya. Ya, kalau ada code juga nggak perlu ditampilkan semuanya, kita bisa potong bagian yang pentingnya saja gitu ya. Yang lengkapnya boleh, kalau ingin taruh boleh taruh di lampiran. Ya. Contohnya seperti ini nih ya. Ini data tautan Google Scholar dosen jurusan Matematika, Informatika, dan Fisika. Kalau kita lihat ini panjang sekali ya. Nah, panjang sekali, ini juga sebaiknya kita taruh di lampiran saja. Ya. Nah, mungkin di sini 2 atau 3 aja sebagai contoh. Nah, seperti ini nih. Dia di sini lakukan modifikasi terhadap tautan. Nah, dia berikan 2 contoh saja, tidak perlu semua dosen dia tampilkan ya. 2 contoh aja sudah cukup. Kemudian screenshot bagaimana tampilan halaman Google Scholar dosen juga ini diwakili saja. Kalau ada dia lakukan preprocessing, setelah apa yang berubah dia screenshot lagi, dia tampilkan, dia jelaskan gitu ya. Nah, kemudian setiap gambar ini dia ada gambar 47 contoh proses menemukan parameter tambahan pada tautan profil. Nah, ini di-mention ya, di dalam narasi dinarasikan gitu. Jangan cuma tiba-tiba sudah ada gambar, sudah ada tabel, tapi tidak dinarasikan, nggak boleh gitu ya. Jadi semuanya berdasarkan gambar 4.7. Nah, jadi ada, kalau ada gambar, ada tabel, harus ada narasi yang menjelaskan dia. Atau setelah dijelaskan seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.8 gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau ada gambar, ada tabel, wajib harus di-mention dia atau disebutkan dia dalam narasi. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini semuanya dia lakukan hasil dan pembahasan ya, proses dari dia sampai dapat hasilnya dia jelaskan semua, ada buktinya ya. Kalau dia sudah bandingkan hasilnya, mana performanya ditampilkan di sini. Dan sangat bagus kalau itu semua ditampilkan dalam visualisasi data ya, daripada cuma dalam tabel kita sangat susah mengerti. Tapi kalau sudah divisualkan sudah mudah kita pahami dan nampak lebih indah. Ya. Kalau ada yang panjang-panjang seperti ini juga lebih bagus kita taruh di lampiran saja. Ya, ini kalau kita lihat halamannya banyak sekali, ini kalau kita tulis tidak terasa ya. Mungkin memulai pertamanya berat sekali, tapi kalau kita udah mulai tulis tidak terasa, apalagi tambah screenshot ini, screenshot itu ya. Ada lampiran tuh tiba-tiba halaman kita udah banyak aja. Ya. Bagus ya kalau ada visualisasi data seperti ini, nampak keren gitu ya. Dan visualisasi yang dilakukan pun nggak yang berat-berat kali ya, sederhana-sederhana saja, bar chart, pie chart gitu ya, workload gitu dan sebagainya. Nah, kemudian tibalah kita di bab 5, bab yang terakhir, kesimpulan ya. Nah, kesimpulan apa saja yang didapatkan seperti di sini. Penelitian ini menggunakan dataset publikasi dosen USK pada website FP2U USK, terutama data tautan publikasi dosen USK pada website Google Scholar. Data yang dapat menggunakan proses teknik web scraping. Nah, itu jadi bagian dari masalah dia ya. Sudah dia selesaikan, dia sebutkan dalam kesimpulan, gitu juga yang lainnya. Ya, tadi dia pakai dia mengatakan ingin pakai LDA dan LSA sudah dia pakai, dan dia sebutkan skornya. Ya, skor LSA berapa, ya, skor dengan LDA berapa gitu ya. Nah, jadi dia sebutkan di sini. Yang pertama sekali di kesimpulan itu harus menjawab tadi ya, rumusan masalah itu harus ada di sini jawabannya, dan bisa kita tambahkan dengan hal-hal yang kita temukan selama proses penelitian. Nah, saran itu
apa-apa yang belum dia lakukan, dan nanti kalau ke depan kalau dia mau lakukan lagi apa yang harus dia lanjutkan, atau kalau bukan dia yang lanjutkan, orang lain, apa yang harus orang lain lanjutkan. Jadi orang lain tidak perlu lagi melakukan hal yang sama seperti dia, tapi dia sudah disarankan di sini kira-kira kalau ada yang mau ingin lanjutkan apa yang harus dilanjutkan. Nah, misalnya di sini penelitian ini menggunakan data publikasi dosen jurusan Matematika, Informatika, dan Statistik yang berasal dari website Google Scholar, sehingga dimungkinkan dataset ditambahkan di beberapa website lembaga pengindeks data publikasi lain. Jadi di sini dikatakan dia bahwa cuma pakai dari Google Scholar saja. Nanti ke depan bisa ditambahkan dari Scopus, Thomson, dan Sinta gitu ya. Kemudian saran lainnya, penelitian berikutnya menyarankan adanya scraping dengan menggunakan query ID dari masing-masing dosen dalam proses pengumpulan data publikasi. Ya. Dan saran yang ketiga, penelitian berikutnya menggunakan teknik web scraping dengan menggunakan library selain Beautiful Soup, sehingga bisa menerapkan teknik web scraping data publikasi secara dinamis dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi ini sangat membantu nih kalau ada orang yang tertarik ke depan ingin meneliti dengan yang sama dengan dia, ingin melanjutkan apa yang mereka lanjutkan, mereka bisa mengambil dari saran-saran yang sudah disarankan oleh si peneliti tersebut. Ya, yang terakhir daftar kepustakaan. Ya, ini semuanya yang disebut di sini, yang disebut dalam daftar kepustakaan ini ada berapa banyak? Ini banyak sekali ya, sampai 3 halaman. Ini semuanya harus ada di dalam tugas, di mention dalam tugas akhir ini. Jadi nggak boleh tiba-tiba ada di sini misalnya Ahmad Syariful ini dengan judul visualisasi data interaktif data terbuka pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seterusnya. Jangan sampai ada disebut di sini, disebut di daftar perusahaan tapi di sana tidak ada, di dalam isinya tidak ada, atau sebaliknya tidak boleh ya. Jadi di sana ada, di sini ada. Ya, untuk mempermudah kalian bisa pakai Mendeley ya, software Mendeley. Bisa di searching aja Mendeley ya, itu sangat membantu kita dalam mengatur daftar kepustakaan ini. Tidak perlu bingung, di sana sudah kita mention, nanti otomatis bisa kita generate di sini. Kalau di sana tidak kita mention, di sini tidak akan dia generate ya. Kemudian yang terakhir ada lampiran. Ya, ada lampiran, hal-hal yang terlalu banyak nggak mungkin kita tampilkan di pembahasan tadi ya, kita tampilkan di lampiran. Oke. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang ketiga, yaitu kesalahan yang sering terjadi. Nah, dengan kalian tahu kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh mahasiswa dalam penulisan tugas akhir, maka kalian dapat menghindari kesalahan tersebut. Ya, ini berdasarkan hasil diskusi saya dengan Bu Fiska, dosen yang sudah pro ya dalam menguji ataupun membimbing mahasiswa tugas akhir. Beliau ini juga salah satu penguji saya saat saya masih S1 dulu. Terima kasih juga kepada Rizka Nuzulia yang sudah mengabadikan momen ini. Nah, kesalahan yang sering terjadi yang pertama, pada latar belakang antar alinea tidak saling nyambung. Ya, jadi tadi mau cerita share dari umum ke khusus sampai ke masalahnya apa, antara satu alinea dengan alinea lain itu tidak nyambung ya. Jangan seperti itu ya. Jadi harus nyambung setiap alinea. Kalau bisa kalimat yang terakhir di alinea pertama dengan kalimat pertama di alinea kedua itu nyambung ya, begitu juga seterusnya. Kemudian rumusan masalah dan tujuan kurang sesuai ya. Jadi rumusannya apa, tujuannya kemana, itu nggak boleh ya, harus sesuai. Tadi kita sudah bahas di contoh, tujuan harus menjawab dari rumusan masalah. Selanjutnya kesalahan yang sering terjadi lainnya yaitu tinjauan pustaka terlalu luas. Ya, disebutkan semuanya, mungkin tidak dipakai pun disebutkan ya, tidak perlu seperti itu. Kita sebutkan yang penting-penting saja. Kesalahan lainnya yaitu referensi ada pada daftar pustaka tapi tidak dirujuk di dalam penulisan, dan begitu pun sebaliknya ya. Kemudian kesalahan lainnya, gambar dan tabel tidak disebutkan dalam narasi. Jadi tiba-tiba ada gambar, ada tabel, tapi tidak ada yang merujuk ke dia, tidak ada yang menyebutkan dia. Tidak boleh ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, jadwal pelaksanaan penelitian pada bab 3 ini sering lupa dimasukkan oleh mahasiswa.
Ya, mungkin banyak lagi kesalahan-kesalahan yang lain, tapi tidak terlalu sering dilakukan ya. Nah, kita masuk agenda yang terakhir, tips sukses dalam penulisan tugas akhir, agar tugas akhir kalian bisa cepat selesai dan hasilnya bagus. Yang pertama, pahami dulu ya. Jadi sebelum kalian menulis tugas akhir, kalian harus benar-benar paham dulu dengan apa yang akan kalian kerjakan. Cara biar paham bagaimana? Ya banyak membaca, dan mempelajari sampai benar-benar paham. Jadi kalau belum paham jangan ditulis dulu, karena nanti hasil tulisannya pasti tidak nyambung, tidak mudah dibaca gitu ya, tidak mudah dipahami gitu. Jadi pahami dulu baru boleh menulis. Kemudian tips yang kedua, baca tugas akhir alumni ya, terutama yang mirip-mirip dengan apa yang kalian ingin kerjakan ya. Jadi kalian bisa kumpulkan, misalnya ada sekitar 10 tugas akhir alumni. Nah, dari 10 tersebut kalian baca cepat kira-kira mana yang bagus. Kemudian kalian bisa pilih 5 yang bagus, atau minimal sekali 3 ya. Ini bagus untuk kalian baca. Nah, baru kalian baca lengkap dan kalian pahami dengan lengkap. Nah, kalau kalian sudah baca dengan lengkap, nanti kalian benar-benar paham sih apa sebenarnya yang harus ditulis dalam sebuah tugas akhir ya. Jadi baca TA alumni. Kemudian yang ketiga, buat poin-poin dulu atau kerangkanya ya. Jadi nggak langsung nulis. Kalau kita langsung nulis nanti jadinya apa? Antara satu kalimat alinea dengan alinea lainnya kurang nyambung. Jadi kita buat poin-poin dulu. Misalnya apa yang ingin kalian tulis di pendahuluan ya, di latar belakang tadi. Misalnya contoh yang seperti voice zikir tadi, berarti pertama kalian harus tulis apa itu zikir, apa pentingnya zikir, apa masalahnya kalau dalam berzikir tidak bisa pakai tangan tadi ya. Kemudian apa ya, jadi poin-poinnya itu yang kalian tulis dulu. Kalau sudah ada poin-poinnya nanti mudah saat kalian benar-benar mengarang alinea-alineanya, pasti akan nyambung dari satu alinea dengan alinea yang lainnya. Dan juga untuk di bab 2 nanti tinjauan pustaka, kira-kira apa saja yang perlu kalian masukkan ya. Itu semua kalian buat poin-poin dulu. Setelah kalian buat poin-poin, kalian bisa nanti coret poinnya, tambahkan dan sebagainya. Jadi main-main dulu di kerangka tersebut ya. Nanti kalau kerangkanya sudah fix, mudah untuk kalian tulis. Ini juga berlaku saat kalian nanti membuat slide. Jadi nggak langsung tiba-tiba buat slide ya, slide yang pertama, slide yang kedua, dan ketiga. Nanti jadinya saat kalian menjelaskan, saat kalian presentasi di seminar kalian, penonton atau pendengar itu kurang mengerti ya, karena antara satu slide dengan slide lain kurang nyambung gitu. Tapi buat dulu kerangka-kerangkanya sehingga nanti saat kalian menjelaskan betul-betul seperti storytelling gitu ya, mudah dipahami. Nah, selanjutnya jangan terlalu perfeksionis ya. Tapi tidak boleh juga ya terlalu selengean, terlalu meremehkan, buat asal-asalan, itu nggak boleh. Tapi jangan terlalu perfeksionis. Yang saya maksud di sini, ada mungkin di antara kalian yang tipenya itu memang perfeksionis ya. Kalau nulis apa-apa itu harus sempurna. Jadi baru tulis satu kalimat aja dibaca berulang-ulang, dikoreksi gitu ya. Jadi akhirnya nanti nggak akan selesai-selesai. Biasanya perfeksionis ini untuk buat satu alinea saja butuh berhari-hari gitu ya. Jangan seperti itu ya. Kalian tadi udah punya poin-poinnya dan kalian juga udah paham dengan apa yang kalian tulis saja dulu. Tulis aja dulu, nanti kita punya kesempatan untuk membaca lagi. Tapi jangan satu ditulis, satu dibaca, satu ditulis, satu dibaca, itu tidak akan pernah selesai ya. Jadi tulis saja dulu sesuai dengan kerangka yang sudah kalian rencanakan. Nah, kemudian kalian juga harus punya kelompok belajar atau peer group ya, minimal sekali berdua ya, itu minimal sekali. Tapi kalau punya lebih banyak itu lebih bagus gitu ya. Nah, ini juga bukan dalam hal penulisan saja, tapi dalam mengerjakan tugas akhir. Walaupun mungkin tugas akhir kalian berbeda-beda, tidak masalah ya, tapi kalian sering duduk, hari-hari duduk dengan orang-orang yang sama sedang melaksanakan tugas akhir, maka kalian tuh semangat ya, semangat daripada duduk dengan orang-orang, mungkin dengan junior-junior kalian duduk yang mereka belum membahas tugas akhir, ataupun kalian duduk dengan orang-orang di luar kampus yang sama sekali tidak membahas tugas akhir, maka kalian tidak akan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir, tidak ada tempat bertanya, tidak ada kawan untuk berdiskusi, dan itu tugas akhir kalian pasti jadi banyak kendalanya ya. Nah, kemudian proofread. Nah, setelah kalian tulis nanti kalian proofread. Yang pertama, setelah kalian tulis nih udah selesai nih bab 1. Nah, mulailah kalian baca. Harus wajib sekali membaca kembali ya. Ada tipu, kalian perbaiki, ada kalimat yang tidak nyambung, kalian perbaiki gitu ya. Ada kalimat yang kurang pas, kalian perbaiki, dan seterusnya. Nah, proofread ini pertama proofread sendiri, kemudian suruh tadi sama peer group kalian, teman kalian. Ya, jadi saling membantu, kalian bantu baca punya dia bantu baca punya kalian, ya.
Nah, jadi di sini nanti baru ketika kita udah kasih ke pembimbing nanti nggak banyak lagi yang dikoreksi karena memang sudah bagus ya. Nah, selanjutnya harus punya target selesai ya. Kita harus pasang deadline ya. Kalau nggak ada deadline-nya, kalian pasti akan mengulur-ngulur waktu terus. Masih banyak nih waktu, kan 7 tahun dikasih gitu ya. Jadi kalian akan ulur-ulur terus. Nggak boleh seperti itu. Harus punya target. Jadi kalian misalnya targetnya pingin wisuda kapan. Berarti kalau wisudanya bulan ini, yudisiumnya bulan apa gitu ya. Di bulan yang sama ya. Nah, kalian harus punya target berarti kapan saya harus sidang. Ya, kalau saya sidang tanggal segini berarti saya seminar hasil kapan ya, seminar proposal kapan. Nah, semua itu ada target ya. Misalnya bab 1 harus selesai minggu depan gitu ya, bab 2 harus selesai bulan depan gitu, dan seterusnya. Pokoknya harus punya target ya, harus punya target. Nah, jangan menunda ya, selalu harus ada progres walaupun sedikit ya. Setiap hari ada progres walaupun sedikit. Hari ini baca tentang ini, besok baca tentang ini, besok buat kerangka kerja, besoknya lagi mulai menulis. Intinya harus ada progres setiap hari walaupun sedikit ya, karena tugas kalian di dunia ini banyak sekali. Jangan cuma dihabisin cuma untuk mengulur-ngulur waktu penyelesaian tugas akhir gitu ya, karena banyak sekali yang harus kita lakukan di dunia ini. Jadi jangan habisin waktu cuman di tugas akhir saja. Kemudian tulis yang penting saja ya. Jadi dalam menulis tugas akhir itu bukan yang paling tebal atau bukan yang paling tipis yang bagus, tapi yang bagus itu adalah yang penting-penting saja ya. Ketika memang yang pentingnya sedikit ya nggak apa-apa, kalian tulisnya sedikit. Ketika yang pentingnya banyak ya kita tulis banyak ya. Ini baik di pendahuluan ataupun tinjauan pustaka ataupun hasil dan pembahasan ya. Jadi bukan di banyak atau sedikit, tapi di penting atau tidak yang kita tulis. Selanjutnya biar enggak stres ya, tetap lakukan hobi kalian tapi dengan terjadwal. Kalau nggak terjadwal nanti kebablasan ya. Jadi banyak mahasiswa nih stres. Jangan juga kita kerja dengan tugas akhir kita dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu, itu nggak boleh. Jatuhnya nanti ke stres ya. Tetap lakukan hobi kalian tapi terjadwal. Misalnya setiap hari Sabtu kalian nggak pegang tugas akhir, tapi kalian jalan-jalan dengan teman kalian atau apalah hobi kalian, olahraga dan sebagainya. Tetap lakuin hobi tersebut tapi dijadwalin nih ya. Berarti dijadwal ini bagian dari penulisan tugas akhir. Jadi kita tadi jalan-jalan tadi itu biar otak kita fresh, biar besoknya itu bisa tulis tugas akhir dengan lebih banyak inspirasi gitu. Jadi dijadwalin biar nggak terjadi kebablasan, kebanyakan main akhirnya molor lagi nanti tugas akhirnya ya. Nah, ini yang terakhir dan paling penting yaitu berdoa ya. Nggak cuma untuk tulis tugas akhir ya, semuanya apapun yang kita kerjakan ya dengan berdoa pasti semuanya akan terasa lebih mudah. Untuk para pejuang tugas akhir, semangat ya. Insya Allah kalau tekun dan disiplin, pasti tugas akhir kalian akan siap, pasti kalian akan lulus dan segera wisuda. Badai pasti berlalu, jaga terus semangatnya, dan saling menyemangati, saling tolong-menolong sesama teman, insya Allah pasti lulus. Demikian video tentang penulisan tugas akhir, semoga bermanfaat. Jika nanti ada yang disampaikan oleh pembimbing kalian berbeda dengan apa yang saya sampaikan dalam video ini, maka ikuti yang disampaikan oleh pembimbing kalian. Karena saya di sini baru dosen junior ya, yang belum banyak pengalaman. Demikianlah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.